Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zevanya Kamingon dengan NIM 28921501791. Di sini saya akan membagikan video pembelajarannya atau dengan materi pasar uang dan modal. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama ada pengertian dari pasar uang. Untuk pasar uang, merujuk pada tempat perdagangan, instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek biasanya kurang dari 1 tahun. Transaksi di pasar uang melibatkan instrumen seperti deposito, surat berharga, dan pinjaman antar bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang, instrumen yang diperjualkan di pasar uang itu di sini juga mencakup berbagai produk keuangan dengan jangka waktu pendek. Contoh instrumen pasar uang meliputi deposito berjangka, surat berharga pasar uang atau money market instruments seperti treasury bills, commercial papers, dan juga certificate of deposit atau CD, serta transaksi repo cash agreement atau repo dan call money. Berikutnya di sini ada ciri-ciri dari pasar uang. Ya, ciri-cirinya di sini melibatkan transaksi dengan jangka waktu pendek, likuiditas tinggi, serta instrumen keuangan yang relatif aman dan stabil. Pasar uang juga sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sementara, dengan tingkat suku bunga yang cenderung lebih rendah dibanding pasar keuangan jangka panjang. Transaksi di pasar uang dapat melibatkan lembaga keuangan, pemerintah, dan perusahaan yang mencari pembiayaan atau investasi dalam jangka waktu singkat. Yang berikutnya di sini, siapa saja yang menjadi peserta dari pasar uang? Peserta pasar uang melibatkan berbagai entitas, seperti bank komersial, lembaga keuangan, perusahaan multinasional, pemerintah, dan investor individu. Mereka ini terlibat dalam transaksi keuangan jangka pendek, termasuk perdagangan surat berharga, pasar uang, dan deposito berjangka dan instrumen keuangan lainnya. Tujuan umum adalah mengelola likuiditas, pendapatan, dan mengurangi risiko fluktuasi suku bunga. Berikutnya di sini ada manfaat dari pasar uang ya. Yang pertama di sini adanya likuiditas tinggi, yaitu di mana pasar uang memungkinkan peserta untuk dengan cepat membeli atau menjual instrumen keuangan dengan biaya transaksi rendah. Ada juga di sini pendanaan jangka pendek, di mana peserta dapat mendapatkan dana jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, seperti pembayaran gaji, operasional harian, atau proyek-proyek singkat. Dan berikutnya juga ada manajemen likuiditas. Perusahaan dan lembaga keuangan dapat menggunakan pasar uang untuk mengelola likuiditas mereka, memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga di sini ada diversifikasi investasi, di mana investor dapat diversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi dalam instrumen pasar uang, yang seringkali dianggap lebih aman dan kurang volatil daripada investasi jangka panjang. Dan berikutnya di sini ada pembiayaan proyek jangka pendek. Pada pasar uang, menyediakan akses ke sumber pendanaan jangka pendek bagi perusahaan yang membutuhkan modal untuk proyek-proyek singkat. Nah, berikutnya kita beralih teman-teman ke pengertian dari pasar uang modal. Di sini, pasar modal adalah suatu mekanisme keuangan di mana instrumen keuangan seperti saham dan obligasi diperdagangkan antara investor. Tujuannya adalah untuk memungkinkan perusahaan memperoleh dana dengan menerbitkan saham atau obligasi. Sementara investor dapat memperdagangkan instrumen tersebut, dan pasar modal mencakup bursa efek dan kegiatan di luar bursa. Berperan penting juga dalam memobilisasi dan mendistribusikan modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Lanjut. Di sini ada peranan dari pasar modal ya. Yang pertama di sini ada pendanaan perusahaan.
Pasar modal memberikan perusahaan akses ke sumber pendanaan jangka panjang melalui penjualan saham dan obligasi, memungkinkan mereka juga untuk mengembangkan bisnis dan melakukan investasi serta berinovasi. Juga di sini yang berikutnya ada investasi dan portofolio diversifikasi, di mana investor dapat menginvestasikan dana mereka dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham dan obligasi, menciptakan portofolio yang terdiversifikasi untuk mengurangi risiko dan mencapai tujuan keuangan mereka. Dan berikutnya ada penentu harga aset. Pada pasar modal, berperan dalam menentukan harga aset finansial. Di sini mencerminkan penawaran dan permintaan di pasar, juga harga ini memberikan indikasi nilai perusahaan dan instrumen keuangan lainnya. Pada yang berikutnya ada transparansi dan informasi, di mana pasar modal membutuhkan penyediaan informasi yang akurat dan transparan. Hal ini memberikan para investor dasar untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Dan berikutnya ada pembagian risiko, di mana investor dapat membagi risiko dengan perusahaan dengan memegang saham atau obligasi. Ini membantu mengurangi beban risiko tunggal dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Juga berikutnya ada pengelolaan likuiditas, yaitu di mana melalui perdagangan di pasar sekunder, investor dapat dengan mudah membeli atau menjual instrumen keuangan dan juga memberikan likuiditas dan fleksibilitas di pasar. Berikutnya di sini ada dari manfaat pasar modal. Nah, untuk pendanaan jangka panjang, perusahaan dapat memperoleh dana jangka panjang dengan menerbitkan saham atau obligasi di pasar modal, juga mendukung ekspansi, penelitian, dan juga pengembangan. Dan berikutnya ada investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang dimana investor mendapatkan peluang investasi untuk pertumbuhan modal mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan bisnis dan proyek-proyek. Dan berikutnya diversifikasi portofolio, di mana investor dapat diversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan, membantu mengurangi risiko, dan meningkatkan peluangan pengembalian investasi. Berikutnya ada penentuan harga yang efisien, di mana pasar modal menciptakan harga yang efisien melalui mekanisme pasar. Di sini mencerminkan informasi yang ada dan membantu menilai perusahaan dan aset lainnya. Berikutnya juga ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, di mana perusahaan yang terdaftar di pasar modal diharuskan untuk memberikan informasi yang transparan, meningkatkan akuntabilitas, dan kepercayaan pada investor. Berikutnya juga di sini ada partisipasi publik dalam kepemilikan perusahaan, di mana melalui saham, pasar modal memungkinkan partisipasi publik dalam kepemilikan perusahaan, memberikan akses kepada masyarakat untuk menjadi pemilik sebagian dari perusahaan besar. Dan di sini ada kesimpulan dari pasar uang dan modal ya, di mana pasar uang berfokus pada transaksi jangka pendek, likuiditas tinggi, dan instrumen keuangan seperti deposito berjangka. Ini memberikan solusi untuk manajemen likuiditas sehari-hari dan pembiayaan jangka pendek. Pada pasar modal, di sisi lain menawarkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Ini memberikan akses pendanaan jangka panjang bagi perusahaan, memungkinkan investor juga untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk di sini, keduanya saling melengkapi, membentuk sistem keuangan yang seimbang. Dan pasar uang juga memberikan likuiditas dan pembiayaan jangka pendek. Sementara, pasar modal menyediakan investasi jangka panjang dan akses pendanaan yang vital untuk pertumbuhan perusahaan. Dan dari keseluruhannya, kedua peranan pasar uang dan modal ini berperan dalam memfasilitasi aliran dana, meningkatkan transparansi, dan menciptakan lingkungan keuangan yang dinamis.
Dan berikut di sini adalah daftar pusaka untuk menghindari dari data plagiat. Ya, baik teman-teman dan semua yang sudah menyaksikan untuk dari video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Terima kasih.